Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitullah Makkah, Arab Saudi. Bahkan konon katanya usai melaksanakan ibadah haji, nama Nyi Roro Kidul pun ikut berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun tidak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain yang terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini sebagian masyarakat sebagai penguasa pantai selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang sangat menjijikan akibat diguna-guna oleh sang orang dukun. Karena keadaan itu, dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak ganas tersebut. Selanjutnya, para lelembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut dengan Nyi Roro Kidul. Lantas benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam dan bahkan berhaji? Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil Hajah Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Tsirzin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar yang sangat menarik. Sultan Muzaffar Shah diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berjilbab. Paginya, Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bebarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 2005, ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun kala itu, Sultan Muzaffar Shah belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya yang bertemu dengan Nyi Roro Kidul itu karena dia sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar hajah ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab. Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya sekarang sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Dia kini menutup auratnya termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Seperti yang kita semua ketahui, Nyi Roro Kidul sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul merupakan sesosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Konon Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif yang populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran
berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad 16 Masehi. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan besar berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, yaitu Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni Laut Selatan Jawa yang dipimpin oleh ratu mereka sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya hingga sekarang di zaman modern ini pun banyak masyarakat yang masih kerap mempertanyakan asal muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Dan masih banyak dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan Jawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos sendiri adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sebuah artikel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Bahkan penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos. Mitos Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan menjadi mitos yang sangat populer hingga kini. Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas yang sangat cantik dan bergaun hijau. Di Laut Selatan Jawa, dia memiliki tahta pada kerajaan besar yang terdiri atas para lembut atau makhluk halus. Berbagai ritual kerap dilakukan warga di sekitar pantai selatan sebagai ungkapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul. Terkait mitos Nyi Roro Kidul, memang belum ada penjelasan ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan dan ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Dan menurut sains itu merupakan hal yang wajar karena itu terjadi secara alamiah.